Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan Mana Rema, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu, firman yang memerdekakan kami, firman yang menuntun kami untuk hidup makin menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar. Biar kebenaran ini menjadi rema secara khusus bagi kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Menjadi orang yang merdeka adalah sebuah anugerah, dan di dalam Kristus kita sudah sepenuhnya dimerdekakan. Harga sebuah kemerdekaan itu tidak murah, apalagi murahan, tetapi harga kemerdekaan itu sangat mahal. Untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, kita tahu ada pahlawan-pahlawan yang mengorbankan nyawanya. Untuk kemerdekaan kita dari dosa, ada Tuhan Yesus Kristus yang mengorbankan nyawanya di kayu salib. Karena kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini tidak dapat membayar harga tebusan nyawa kita. Mazmur 49 ayat 7 dan 8 berkata, "Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan kepada Allah tebusan ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya." Intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk sebuah kemerdekaan ada pengorbanan, ada harga mahal yang harus dibayar. Sebab itu kita yang sudah dibebaskan lewat korban Kristus di atas kayu salib tidak boleh menganggap remeh kemerdekaan itu. Merdeka atau bebas memang agak sulit untuk membedakan kedua kata ini karena mengandung unsur kebebasan. Tetapi sebenarnya ada satu perbedaan yang prinsip, yaitu merdeka itu berarti bebas dari perhambaan atau penjajahan, tidak diperhamba atau diperbudak oleh orang, oleh uang, oleh dosa. Sedangkan bebas itu bisa berarti lepas sama sekali, bisa berarti lepas hukum, lepas tata krama, dan ini juga bisa berarti lepas kendali dan bukan dalam arti merdeka. Ketika sebuah negara merdeka, rakyat menjadi senang karena mereka tidak lagi menjadi budak. Dan itu juga yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman keemasan Daud dan Salomo. Pada zaman Salomo, orang Israel tidak ada yang menjadi budak. Mereka semua menduduki status yang tinggi. Kita bisa membaca dari 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-22. 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-22. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Karena kemerdekaan orang mendapatkan kedudukan tinggi. Karena kemerdekaan dari dosa membuat kita memiliki status sebagai hamba kebenaran, hamba Tuhan, anak-anak Allah yang maha tinggi. Nah, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kemerdekaan yang pertama itu berhubungan dengan pengetahuan. Yohanes 8 ayat 36 berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Yang kedua, kemerdekaan itu diperoleh dalam kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 berkata, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang ketiga, kebenaran itu diperoleh dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat yang ke-36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kristus sudah memerdekakan kita. Sebab itu kita jangan lagi menghambakan diri kepada dosa, tetapi mari kita terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Roma 6 ayat yang ke-18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, setelah kita dimerdekakan, bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu? Rasul Paulus berkata kepada jemaat Galatia dalam Galatia 5 ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang bebas, tetapi janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus-menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Sebaliknya, kalian harus saling mengasihi dan saling melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang sadar dirinya sudah dibebaskan dari dosa yang tidak mungkin bisa dilakukan sendiri, tidak akan mengisi hidupnya dengan hal-hal yang tidak bernilai kekal di dalamnya. Mengapa? Saya sudah berkata tadi, pemazmur berkata, kita tidak dapat memberikan kepada Allah tebusan ganti nyawa kita karena terlalu mahal harga pembebasan itu. Nah, maka orang itu akan membalas kasih Tuhan dengan cara melayani Tuhan. Merdeka untuk melayani Tuhan, ya. Jangan merdeka tanpa huruf D. Merdeka tanpa huruf D, jadi bukan kita yang telah merdeka, tapi mereka, ya. Bedakan merdeka, kata D, ya. Itu kita yang dimerdekakan, tapi huruf atau kalimat merdeka tanpa D itu tidak lagi bicara tentang merdeka, tapi bicara tentang mereka. Nah, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Yesaya 42 ayat 6 dan 7 berkata, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Untuk maksud inilah Tuhan membebaskan kita, untuk maksud inilah Tuhan menyelamatkan kita, yaitu menjadi terang. Kita dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk membawa mereka yang hidup dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tetapi omong kosong kalau kita masih berkubang dalam kegelapan, kita bisa membawa orang lain yang ada di dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Rasul Petrus berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Dari ayat ini jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak melayani setelah kita dimerdekakan, sama dengan kita tidak menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ada banyak bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan.
Itu sebabnya mari kita melayani Tuhan selagi kita kuat, selagi kita masih produktif. Jangan tunggu tidak berdaya baru melayani Tuhan. Karena kita diberi kesempatan melayani dalam zaman kita masing-masing. Sebuah kisah mungkin menolong kita untuk bisa makin memahami. Ada seorang jemaat yang menderita sakit kanker atau kanker. Pendeta setiap pagi datang membesuk dengan membawa setangkai bunga mawar yang segar. Setiap pagi pendeta datang dengan membawa setangkai mawar yang segar lalu mendoakan. Satu hari jemaat yang sakit ini berkata, "Pak Pendeta, doakan saya. Kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan." Pendeta tidak menjawab, pendeta hanya tersenyum. Kemudian besok pagi pendeta datang lagi membesuk, tetapi dengan membawa setangkai bunga mawar yang sudah layu. Dengan heran, jemaat yang sakit ini bertanya, "Kenapa Pak Pendeta kok tidak bawa bunga mawar yang segar? Setiap hari Pak Pendeta bawa bunga mawar yang segar. Tapi baru hari ini Pak Pendeta bawa bunga mawar yang sudah layu. Tidak menyenangkan, tidak sedap untuk dipandang." Pendeta menjawab, "Anakku, ketika kamu berkata beberapa hari yang lalu kamu mau melayani Tuhan, aku berdoa, lalu Tuhan mengingatkan aku. Dan Tuhan berkata, waktu kamu masih sehat, waktu kamu masih produktif, kamu sibuk dengan urusanmu sendiri. Kamu terlalu sibuk dengan banyak hal yang kurang bernilai kekal. Sekarang setelah kamu tidak berdaya, kamu baru mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Seperti bunga yang layu yang kamu persembahkan kepada Tuhan. Sekarang fokus saja pada imanmu, buat kamu tetap teguh dalam iman. Tetapi Tuhan sudah memilih orang lain untuk menggantikan engkau." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berkata tadi, kita ini melayani Tuhan pada zaman kita masing-masing. Pelajari Alkitab dan dapatkan kesimpulan. Apa yang dapat diselesaikan oleh Yosua, Tuhan tidak suruh Musa untuk menyelesaikan. Dan apa yang dapat dilakukan oleh Timotius, Rasul Paulus dengan sukacita menyerahkannya. Sebab itu ketika kita menyanyi hidup ini adalah kesempatan, sadari satu kali setiap dari kita pasti akan tiba kita tidak berdaya dan sesal kemudian tidak pernah ada gunanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dimerdekakan dari dosa untuk menjadi hamba kebenaran, untuk menjadi terang, untuk menyelamatkan banyak jiwa, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Roh Kudus tolong kami, memampukan kami sungguh-sungguh menghidupi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Sehati kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-77. Tuhan memberkati Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua pejabat yang ada dari pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong hikmat Tuhan menuntun beliau-beliau untuk mengatur bangsa dan negara ini menjadi masyarakat yang adil dan makmur, cukup sandang pangan dan ada keamanan di mana-mana. Semua permasalahan yang ada dengan hikmat Tuhan dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, dan biar sepanjang hari ini kami menikmati berkat penyertaan Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Merdeka
Tuhan memberkati kita semua.